Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niaudina dengan NIM 2003-04-158, kelas manajemen 2 Rek A, akan menjelaskan seputar materi bisnis internasional dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baiklah, langsung saja ke materi pada pertemuan 1, yaitu membahas tentang RPS dan kontrak kuliah. Pada pertemuan 2 yaitu tentang konsep dasar bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. 1. Untuk memperbesar penjualan, dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas dan tidak terbatas. 2. Untuk mengakuisisi sumber daya. 3. Untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 3, yaitu tentang lingkungan bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional. Di antaranya adalah lingkungan budaya, politik, teknologi, dan hukum. Dan dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan tanggung jawab. Etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam hal ini akan menjadi perhatian organisasi internasional yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Pada pertemuan 4 yaitu tentang perdagangan global. Perdagangan global merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan global ini tidak dapat terjadi karena adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Dari aktivitas perdagangan global tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Berikut ada 3 bentuk hubungan ekonomi. Di antaranya adalah 1. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. 2. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk utang-utang yang terjadi antara negara. 3. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 5, yaitu membahas tentang sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah pengaturan atau kesepakatan formal antara negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli dan penjual dalam batas negara yang berbeda. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya. Dan tentu saja setiap negara harus dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional, sehingga equilibrium ekonomi global, terutama nilai setiap ekuitas ekonomi, bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Pada pertemuan 6 yaitu tentang kerjasama internasional antara negara. General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lembaga ketiga untuk menangani sisi kerjasama perdagangan ekonomi internasional bergabung dengan dua lembaga Bretton Woods, yaitu Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam negosiasi untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional sebagai badan dari khusus perserikatan bangsa-bangsa. World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO,
adalah sebuah organisasi internasional yang menerapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antaranya negara-negara anggotanya. Hal ini juga menyelesaikan sengketa antara anggota yang semuanya penandatangan set perjanjian perdagangan. Pada pertemuan 7 yaitu tentang aliansi strategis internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Adanya perjanjian kerjasama secara global untuk mengadakan daerah pasar bebas atau AFTA yang mendorong banyak pihak eksternal. Dalam hal ini, multinational corporation untuk berinvestasi ke negara-negara yang memiliki kelebihan dalam aspek sumber daya manusia dan bahan baku yang mudah didapatkan pada kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.